Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rima Dwi Utari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari estetika humanisme, yaitu self-concept, mengenal diri untuk bertumbuh. Saya Rima Dwi Utari dari kelas MJ 237. Baiklah, pertanyaan awalnya, seberapa jauh kita benar-benar mengenal diri sendiri? Bukan hanya mengenal kelebihan, tapi juga mampu membaca kelemahan, kegagalan, rasa takut, dan rasa malu. Konsep diri menjadi dasar cara manusia merespon hidup dan membangun masa depan. Lalu, apa itu self-concept? Self-concept merupakan cara dan sikap individu dalam memandang dirinya sendiri, mencakup aspek fisik, psikis, karakter, perilaku, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan kegagalan. Konsep diri positif tumbuh saat individu percaya dan mampu menghadapi masalah. Opini saya, konsep diri bukan tentang merasa sempurna, tetapi memahami diri secara jujur dan utuh. Dan satu hal yang perlu kita tahu, konsep diri itu tidak terbentuk sendirian. Apa yang saya pikirkan tentang diri saya, apa yang orang lain katakan atau nilai tentang diri seperti apa yang ingin saya capai, itulah eh, maksudnya itu diri seperti apa yang ingin saya capai merupakan konsep diri saya. Tantangannya yaitu jangan membiarkan satu kegagalan menjadi identitas seluruh diri. Rasa malu itu bukan merupakan identitas kita untuk teman-teman ketahui. Karena vulnerability yaitu merupakan kemampuan keberanian mengakui bahwa kita itu bisa bisa takut, gagal dan belum sempurna. Shame menjadi berat ketika kesalahan berubah menjadi cap saya ini memang gagal. Materi konsep diri ini membuat sikap terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu dan rasa diri dan harga diri. Yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman, ubahlah kalimat saya gagal menjadi saya sedang belajar. Karena hal ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap mindset kita. Dari cara memandang diri itu menentukan respons kita. Jika kita ingin memandang sebagai hal yang positif, kita tuh harus dapat menerima kritik, mengenal kemampuan, dan berani memperbaiki diri. Tapi jika sudut pandangnya negatif, pasti kita akan pesimis, merasa kalah sebelum mencoba, mudah terjebak dalam perbandingan. Kuncinya bukan menolak kelemahan, tetapi mengelolanya menjadi bahan untuk bertumbuh. Lalu ada tiga hal nih terkait konsep dan dimensi diri. Pertama, self-ideal, self-image, dan self-esteem. Self-ideal itu diri yang ingin kita capai. Kita tuh idealnya mau jadi gimana sih gitu. Kalau self-image itu cara kita melihat diri kita saat ini. Di saat ini, kita melihat diri kita sebagai orang yang bagaimana, itulah image kita. Lalu self-esteem merupakan cara saya atau cara kita menghargai nilai dari diri kita. Dari diri yang ideal harus menjadi arah pertumbuhan, bukan alat untuk menghukum diri. Lalu, manusia itu bernilai sebelum sempurna. Dalam dunia psikologi humanistik, menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh, unik dan punya potensi aktualisasi diri. Kekurangan tidak menghapus potensi, kegagalan pun tidak menghapus nilai kemanusiaan. Estetika humanisme mengajak kita untuk memanusiakan manusia termasuk diri sendiri. Karena belum selesai bukan berarti tidak berharga. Kita sebagai manusia pasti akan selalu belajar dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ke topik mindfulness. Apa sih sebenarnya mindfulness itu? Mindfulness itu merupakan hadir tanpa menghakimi. Mindfulness merupakan fase di mana kita tuh menyadari, sadar akan pikiran kita, sadar akan perasaan yang sedang muncul, dan menerima bahwa diri kita ini sedang belajar. Lepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna, fokus pada langkah hari ini bukan hanya luka pada masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Nah, tentang konsep diri ini, kita juga harus mengelola diri sebelum mengelola orang lain. Pernah kan dengar ketika
ketika kita ingin orang melakukan sesuatu, kita tuh harus melakukannya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, self-awareness sangat dibutuhkan. Self-awareness itu adalah kemampuan untuk mengenal emosi, mengenal kekuatan, dan batasan diri. Lalu selanjutnya yang diperlukan adalah self-management, di mana ketika kita sudah mengenal emosi kita, kita dapat mengendalikan respons agar tidak terlalu impulsif. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah empathy dan relationship management, di mana kita dapat memahami orang lain tanpa kehilangan diri. Selanjutnya, setelah kita menyadari diri, dapat mengendalikan diri, memiliki empati dan menjaga hubungan, kita tuh juga sebagai mahasiswa, kita tuh harus mampu membaca dan mengelola diri, karena kita ini kan merupakan calon-calon eh, pemimpin yang akan melanjutkan nih di masa depan. Kita harus dapat membaca dan mengelola diri. Baiklah, sebagai konsep diri yang sehat, kita tuh dapat mengenal kekuatan kita tanpa menjadi sombong, mengakui kelemahan tanpa merasa tidak berharga, menerima kegagalan tanpa menjadikan identitas, dan memberi ruang bagi diri untuk bertumbuh. Dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, ada satu quotes yang sangat bagus untuk kita renungkan, untuk kita resapi sebagai konsep diri, yaitu memanusiakan manusia juga dimulai dari memanusiakan diri sendiri. Baiklah, sekian eh, mini vlog saya untuk memenuhi tugas UAS Estetika Humanisme. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.